Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana untuk menertibkan para pengamat yang dinilai tidak menyukai keberhasilan pemerintahannya menuai perhatian publik. Rencana itu dinilai sebagian kalangan berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya mereka itu menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, kemudian atau ada pihak yang hilang rezeki, ya, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya kan, dia merasa rugi dong dengan pemerintah kita. Kita mau tertibkan, kan, jadi dia, ya saya juga punya data-data intelligence, ya kan. Kalau dulu kan saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi saya tiap hari saya dapat laporan intel, ya kan, jadi saya ngerti lah, saya sudah tahu siapa yang biayai. Pada saatnya lah kita tertibkan itu semua. Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita satu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat, ya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Persaingan politik, bersaing politik. Tiap 5 tahun, di pilkada, di pileg, di pilpres, gak ada masalah. Tapi harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu, harusnya kita bersatu kompak. Kita selamatkan kapal besar kita. Kapal yang namanya Republik Indonesia ini mengarungi lautan yang penuh karang, yang penuh bahaya. Sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, muncul kekhawatiran dari sebagian masyarakat bahwa ruang kritik terhadap pemerintah semakin menyempit. Kritik yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi seringkali justru dipandang sebagai serangan terhadap kekuasaan. Dalam negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman. Kritik adalah mekanisme kontrol publik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Namun, ketika suara-suara kritis mulai dianggap sebagai musuh, muncul pertanyaan besar. Apakah pemerintah masih membuka ruang dialog dengan rakyatnya? Pengamat menilai bahwa gejala anti kritik biasanya muncul ketika pemerintah lebih nyaman dengan pujian dibandingkan evaluasi. Padahal, pemerintahan yang kuat justru lahir dari keberanian menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan mendengar aspirasi masyarakat. Jika kritik terus dipersempit, yang terjadi bukan stabilitas, tetapi justru ketidakpercayaan publik. Masyarakat akan merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar, dan pada akhirnya jarak antara rakyat dan penguasa semakin melebar. Padahal, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa pemerintahan yang menutup telinga terhadap kritik seringkali kehilangan arah. Tanpa kritik, kekuasaan beresiko berjalan dalam lingkaran pujian dan kepentingan sendiri. Karena itu, tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo bukan hanya menjalankan program pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi tetap hidup di mana rakyat bebas berbicara, mengkritik, dan mengawasi jalannya kekuasaan. Sebab pada akhirnya, kritik bukan musuh pemerintah. Kritik adalah pengingat agar kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat.